Berpolitik menjadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tidak datang tiba-tiba berkat doa di tengah malam buta. Inilah tim Trilogic SMK Mitra Industri MM 2100 dengan Kubu Pro pada sistem proporsional terbuka dalam mosi Pemilu, sistem proporsional terbuka atau tertutup. Salah satu parameter pengukur demokratis atau tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang telah dilaksanakan oleh negara tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu merupakan hal yang mutlak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 43 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka telah 4 kali dilaksanakan di Indonesia, yakni pada tahun 2004 hingga 2019. Proporsional terbuka ialah sistem pemilu yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Pasca pemilu tahun 1999, diputuskan adanya pengubahan sistem pemilu proporsional tertutup untuk memilih anggota legislatif. Dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Khoirul Fahmi selaku legislatif analis di DPR RI menjelaskan, sistem proporsional tertutup yang diterapkan pada masa Orde Baru dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih mewakili kepentingan elit parpol dibandingkan kepentingan rakyat. Salah satu tindakan penyelewengan kekuasaan pada masa Orde Baru adalah fusi parpol. Pada tahun 1973, Soeharto melebur partai-partai politik menjadi 3 partai besar, PDI, PPP, dan Golkar. Selama 6 tahun berturut-turut, Golkar selalu menang dan Soeharto terus memimpin. Kemenangan Golkar pada pemilu 1997 ini membenarkan perkataan Khoirul Fahmi seperti yang dibicarakan pembicara pertama. Hal tersebut membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 untuk menjatuhkan kebijakan pada sistem proporsional terbuka. Ashidik juga menegaskan dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara di halaman 417 bahwa pemilu dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, pemilu merupakan ajang demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi, tanggung jawab asasi, dan kewajiban asasi warga negara dan negara. Adapun kaitannya dengan sistem proporsional, adanya hubungan tanggung jawab antara calon anggota legislatif terpilih dengan pemilihnya. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Maka, rakyat memiliki kedaulatan dan tanggung jawab dan hak kewajiban untuk secara demokrasi memilih anggota legislatif sesuai dengan pilihannya. Dikutip dari data anesia.id, menurut Susainas tahun 2021 menunjukkan jumlah pemilih pada pemilu mendatang akan mencapai 208,40 juta pemilih. Maka sistem proporsional terbuka memfasilitasi calon anggota legislatif untuk memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya. Maka dari itu, kami mendukung penuh pemilu dengan sistem proporsional terbuka demi menyuarakan hak suara kita sebagai rakyat di negara demokrasi ini. Calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemilih adalah sejalan dengan keadilan distributif yang berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Sehingga dalam hal ini keadilan dapat bersifat proporsional. Bila mana pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup, menurut kami akan berdampak kerugian yang besar bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini didukung dengan putusan MKRI nomor 114 PUU 2022 menilai dengan sistem proporsional tertutup, pemerintah telah membuat masyarakat tidak memiliki wakilnya di lembaga legislatif atau parlemen. Jika pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, maka akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai. Masyarakat saat ini sejatinya lebih percaya terhadap calon legislatif atau wakil yang dia usung dibandingkan partai. Mekanisme tersebut seperti ingin menganulir keinginan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, disebutkan pula jika sistem pemilu dengan proporsional tertutup, maka nantinya anggota legislatif terpilih akan kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilihnya. Pihak terkait beranggapan bahwa anggota legislatif nantinya tidak akan menyambungkan aspirasi masyarakat, tetapi malah menyambungkan aspirasi pimpinan partai pengusungnya. Kalau begitu, namanya jangan disebut DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi diganti saja dengan Dewan Perwakilan Partai Politik.